Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Kak Asik, sahabat YouTuber pemula. Hari ini Kak Asik akan menyampaikan tentang perjalanan channel Kak Asik hingga mencapai monetisasi dan akhirnya diterima menjadi YouTube Partner Program atau YPP. Tujuannya bukan untuk menampilkan kebanggaan diri sendiri, bukankah kita sama-sama sebagai pejuang konten kreator dengan predikat sebagai YouTuber pemula. Karena kita sama-sama sebagai YouTuber pemula, maka insya Allah hal apapun yang terjadi, terutama pahit manisnya perjalanan dan perjuangan merintis sebagai YouTuber, sebagai konten kreator, sudah sama-sama kita rasakan. Jadi teman-teman, berbicara monetisasi itu tidak jauh dengan angka, dimana 365 hari atau setahun adalah waktu maksimal untuk berjuang meraih subscriber dan jam tayang. 1000 adalah batas minimal untuk peraihan subscriber, sedangkan angka 4000-nya adalah batas minimal untuk peraihan jam tayang. Angka tersebut sudah mutlak harus didapatkan oleh pejuang-pejuang YouTuber, oleh pejuang-pejuang konten kreator. Sehingga apabila kita dalam meraih 1000 subscriber dan 4000 jam tayang telah melewati batas waktu yang telah ditentukan, maka kita sebagai pejuang YouTube harus legowo menerima konsekuensi logisnya karena tidak bisa memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh YouTube. Konsekuensi logis itu diantaranya, teman-teman ya, ini kalau melebihi 365 hari atau 1 tahun nih ya, yang jelas sekali adalah pengurangan jumlah jam tayang. Kita tidak bisa protes teman-teman, kita tidak bisa mengadu. Itulah memang 2 syarat yang wajib dipenuhi oleh kita sebagai calon YouTube Partner Program. Baiklah teman-teman, Kang Asik pada kesempatan ini hanya ingin mengajak diskusi saja santai kepada semua sahabat YouTuber Kang Asik di mana saja berada. Karena perjalanan Kang Asik sendiri mencapai monetisasi itu bukan waktu yang sebentar. Saya sampai dimonetisasi itu memerlukan waktu, bayangkan teman-teman ya, dari September 2022 sampai dengan Juni 2023 ya. Jadi September nih ya, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni nih ya, berarti kan 10 bulan teman-teman. Jadi bagi saya ini adalah pekerjaan yang sangat melelahkan terus terang teman-teman. Hilang subscriber dan hilang jam tayang itu adalah 2 penyakit klasik yang kerap terjadi dan sangat membosankan. Sehingga apabila teman-teman sedang mengalami hal ini, ya Kang Asik pesan ya jangan pernah putus asa. Ya kita berupaya untuk sabar ya, belajar sabar seperti itu. Dan kenapa Kang Asik mengatakan seperti ini, berbicara sabar dalam menghadapi nanti kita menjelang monetisasi, ya karena sudah Kang Asik rasakan sendiri ya kita dengan sabar. Katakanlah kita memaksakan diri, insya Allah ya suatu saat juga akan sampai. Dan terus konsisten upload video. Masalahnya begini teman-teman, jadi kata orang pinter nih, Allah menurunkan hujan, sederas-derasnya hujan, suatu saat hujan itu akan ada berhentinya atau reda. Kang Asik kehilangan subscriber, Kang Asik kehilangan jam tayang bukan hanya 1, 2, belasan atau puluhan teman-teman. Bayangkan, tapi ratusan. Mana waktu itu sudah nyampe di angka 4000 ya, 4000 jam tayang maksudnya. Kebayangkan gondoknya ya sama teman-teman. Tapi ya mau gimana lagi teman-teman, YouTube kan telah memberikan wadah buat kita sebagai konten kreator dengan gratis tentunya. Asal kita mau mengupload saja, ya minimal kita punya kuota ya untuk internetnya. Tapi kan di YouTube-nya gratis. Jadi istilah kata ini kan hanya numpang kita itu teman-teman. Segini pun kita sudah terima kasih ya buat YouTube atas fasilitasnya untuk kita dalam mengembangkan kreativitas. Kalau dulu ya zamannya Kang Asik, kalau ingin berekspresi dan dikenal orang kan sangat sulit sekali. Ya bukan berarti sekarang mudah ya, minimal alhamdulillah Kang Asik kan kenal dengan teman-teman dari luar Pulau Jawa, ya dari Kalimantan, dari Sumatera, dari Batam, dari Irian, dari Papua. Pokoknya alhamdulillah
alhamdulillah ya, dari Dubai seperti itu, dari Korea dan lain sebagainya. Terima kasih lah pokoknya. Ini adalah wasilahnya dari YouTube. Jadi Kak Asik teman-teman terus terang saja nggak pernah mau mendengar kata orang lain monetisasi itu bisa seminggu, kan ada yang ngomong gitu bisa 2 minggu, sebulan, atau lamanya 3 bulan lah ya. Bodoh amat Kak Asik ya. Capek kalau kita berjuang di YouTube, tidak fokus dengan channel kita sendiri teman-teman. Jadi kita harus sadar akan kemampuan diri sendiri aja dulu. Ini sangat penting. Allah menciptakan Kang Asik, Allah menciptakan teman-teman, dan Allah menciptakan orang lain, perjalanannya tidak akan sama. Tetapi kan janji Allah akan sama-sama memberikan kesuksesan, Allah akan memberikan keberhasilan kepada kita semua. Tapi yaitu balik lagi tergantung atau usaha dan kesabaran umatnya itu sendiri. Jadi pada kesempatan ini teman-teman, Kang Asik akan menyampaikan sebuah gambaran saja ya tentang channel Kang Asik secara garis besarnya. Semoga ini menjadi sebuah perbandingan atau istilah kerennya katanya studi komparatif ya. Bahwa channel Kang Asik dari September 2022 sampai dengan Juni 2023. Bahwa channel Kang Asik dari September 2022 sampai dengan Juni 2023. Jadi kurang lebih 10 bulan itu baru bisa dimonetisasi. Adapun perlu Kang Asik sampaikan pada teman-teman ya untuk gambaran saja dengan keadaan channel Kang Asik pertama, bahwa kalau memang kita ingin cepat dimonetisasi, betul juga bahwa hanya untuk sampai dimonetisasi pencapaian 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, kalau sudah Kang Asik alami seperti ini ya tidak terlalu sulit lah teman-teman. Hanya saran Kang Asik ya, ini juga bukan kata Kang Asik, tapi Kang Asik juga tetap mengikuti teman-teman channel-channel yang sudah berhasil. Di antaranya seperti channelnya Mas Blian Tutorial ya, kemudian channelnya Pak E Online Tutor ya, kemudian channelnya Pak D Insan Tutor, atau kemudian juga channelnya Mas Esa Santuy. Malah kata Mas Esa Santuy ya singkatan Gopinas. Terima kasih Mas Esa. Jadi Gopinas itu katanya gerakan upload video nasional. Nah ini teman-teman semoga mengerti, kalau ingin cepat monetisasi, Kang Asik tidak akan membahas tentang upload video karena Kang Asik bukan ahlinya, Kang Asik tidak mampu, Kang Asik tidak bisa. Tetapi Kang Asik ya merekomendasikan mungkin ya kepada teman-teman yang tadi Kang Asik sebutkan. Silahkan teman-teman buka channelnya. Baik teman-teman, cukup ya segitu ya. Jadi terus terang sekali lagi bahwa sampai dimonetisasi itu kalau memang belum mengalami terasa sulit. Sekali lagi sesungguhnya hanya untuk sampai dimonetisasi itu tidak usah lebih dari 1 tahun. Insya Allah ya di bawah 10 bulan juga bisa. Silakan sekali lagi teman-teman buka channel yang Kang Asik sebutkan tadi, belajar di sana. Selanjutnya nih, jumlah subscriber Kang Asik itu adalah mau menjelang monetisasi itu adalah 1437 subscriber. Karena itu tadi sekitar 200 sampai 300 mungkin subscribernya hilang. Tidak apa-apa. Yang penting kan batasnya 1000 ya. Sabar aja, usahakan ya, kita belajar sabar ya. Kemudian untuk jumlah konten videonya itu berjumlah 137 teman-teman ya. Banyak sekali. Jadi kalau dirata-ratakan kurang lebih per konten video itu viewernya hanya kurang lebih 250 kali ditonton ya. Itu per channelnya dirata-ratakan ya. Karena memang ada yang 1000 ada, yang 700 ada, 600 ada, 400 ada, 300 ada ya. Yang terendah ya channel Kang Asik itu adalah terakhir itu ada yang 250 kali ya paling terendah. Nah itu dengan durasi video punya Kang Asik itu antara 8 sampai dengan 15 menitan teman-teman ya. Jadi tidak ada yang di bawah 8 kalau nggak salah ya. Adapun mungkin hanya 1 itu untuk biar mempermudah subscribe saja. Karena kan kalau teman-teman mau subscribe tidak mungkin nonton yang 17 menit. Seperti itu. Kemudian teman-teman ya, untuk konsistensi waktu upload video per minggu itu rata-rata Kang Asik adalah 3 sampai dengan 4 kali saja ya. Karena relatif jarang ya, memang Kang Asik berbenturan dengan pekerjaan utama untuk sementara ini.
Melihat presentasi tentang channel Kang Asik, semoga untuk teman-teman yang belum monetisasi ini akan menjadi gambaran untuk bisa mengukur dan menghitung tentang keadaan channel teman-teman masing-masing tentunya. Nah, kadang-kadang ada yang tidak kontrol dengan ambisiusnya. Jadi ini berbahaya. Kalau ambisi ingin jadi YouTuber sukses ya sah-sah saja, malah itu bagus. Tetapi kalau sudah ambisius ini bahaya. Sehingga berefek kecerdasan emosionalnya bisa menurun kalau kita ambisius dan tidak kontrol pada komunitasnya. Malah ada nih teman-teman cerita ya, sama Kang Asik itu telat dibalikin subscribernya. Jadi sampai marah-marah. Padahal oleh Kang Asik sudah dikasih tahu bahwa Kang Asik sementara tidak akan cepat-cepat subscribe teman-teman yang telah subscribe ke Kang Asik. Jadi Kang Asik nunggu karena waktu itu ya memang ada permasalahan itu, teman-teman hilang timbul subscribe dan jam tayang memang sangat parah sekali Kang Asik. Jadi Kang Asik minta waktu. Ya, karena mungkin tidak nonton videonya sampai selesai, maka bully ke Kang Asik. Tapi ya sudahlah, kita sama-sama belajar dewasa saja. Memang seperti inilah yang namanya dinamika kehidupan. Sebetulnya karena dunia YouTube itu sebagai dunia medsos ya, dan dunia kemasyarakatan atau publik yang nyata adalah sebenarnya sama. Sehingga kalau menurut Kang Asik yang berbeda adalah hanya wilayahnya saja antara dunia YouTube dengan dunia masyarakat atau publik yang nyata. Karena sebenarnya adalah sama. Dimana kita akan disuguhkan dengan masalah-masalah sosial yang sangat kompleks. Jadi di YouTube pun sebenarnya kita sudah akan bisa memprediksi tentang karakter seseorang, teman-teman. Jadi sebelum Kang Asik tutup, kesimpulannya bagaimana teman-teman bisa cepat sampai dimonetisasi sebelum 365 hari atau setahun ini ya. Apabila poin pertama adalah jumlah konten videonya masih sedikit, itu pun durasinya di bawah 8 menitan lagi. Ditambah pula jumlah penontonnya sangat rendah dan upload video pun tidak konsisten. Ini akan sangat berat untuk sampai di 4000 jam tayang di bawah 1 tahun atau 365 hari. Jadi balik lagi ke tadi tentang channel Kang Asik, kontennya ada 137, rata-rata tonton 250 kali, durasi 8 sampai 15 menit saja sudah kerepotan, sudah 10 bulan. Seperti itu. Kebayangkan kalau konten videonya sedikit, kemudian penontonnya sedikit, konsisten upload video juga tidak, tetapi ngotot pengen cepat monetisasi, ya gimana? Bayangkan sama teman-teman, gak akan kesampaian. Kemudian teman-teman, subscriber telat bertambah, apalagi kalau punya idealis atau punya anggapan atau punya paham nih ya, bahwa subscriber dan jam tayang itu katanya, ada nih yang berpendapat ya, tidak usah dipikirkan, katanya tidak usah dicari, yang penting kualitas video kita disenangi penonton. Betul juga sih, yang namanya video kita disenangi penonton, dijamin akan banyak yang menonton. Alhamdulillah ya teman-teman, kalau video kita banyak yang suka, banyak yang menonton. Ini kalau tidak ada bagaimana? Kan seperti itu ya. Inilah wajibnya kita silaturahmi dan saling berkunjung serta saling berkomentar di antara sesama YouTuber, yang melalui tadi diantaranya adalah teori upload video yang sebelumnya Kang Asik sampaikan, agar terjalinya emosional yang positif untuk kemajuan channel kita. Poin selanjutnya teman-teman adalah lemahnya mental. Karena mental itu di dalam melakukan segala hal adalah yang paling mendasar, yang paling basic sebagai fondasi. Lemahnya mental ini biasanya terjadi di dalam pemikiran kita sebagai akibat dari ambisius tadi, karena segera ingin monetisasi. Padahal yang namanya monetisasi itu memerlukan proses yang sangat teliti dan penuh perhitungan dan juga penuh kesabaran. Jadi terus terang saja, yang namanya monetisasi itu tidak terlalu sulit. Akan tetapi jangan menganggap segala hal itu juga mudah.
Karena yang namanya monetisasi, semudah-mudahnya monetisasi, jadi tidak semudah membalikan telapak tangan kita ini. Jadi itu saja yang bisa Kang Asik sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Berjumpa lagi dengan Kang Asik di konten video berikutnya. Kang Asik mohon undur diri untuk pamit. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yos.